Ya, Bang Heri, dinamika politik yang kemarin terjadi, kalau saya bilangnya guncangan politik lah putusan MK tadi, apakah memang benar tidak sama sekali memberi dampak pada Kim yang saat ini sedang berusaha untuk menang di beberapa wilayah di Nusantara dalam pilkada ini, atau sebenarnya ada guncangan juga di dalam? Ya, kalau anggota Kimnya harus bilang ini solid, gitu ya, walaupun solid punyanya Mbak Puan kan. Solid. Tapi karena ini kan belum, pilpresnya belum dilantik, presidennya belum dilantik. Jadi kalau ditanya apakah solid, Kimnya harus siap solid. Orang belum dilantik masa udah kocar-kacir. Tapi memang antara MK, rekomendasi dengan tabiat pilkada sendiri ini memang beda-beda. Memang setelah MK ini kita lihat banyak kemudian yang berusaha untuk melepaskan diri. Waktu Bu Airin kan juga Golkar sudah sempat ke Andra Soni, yang membuat kita semua aneh, termasuk kedai kopi yang ikut survei gitu. Itu tinggi banget kok nggak dicalonkan kader gitu ya. sendiri bahkan juga ya. Kader sendiri juga. Nah itu, tapi katanya kan kemudian terjadi komunikasi, akhirnya diserahkan lagi ke Bu Airin. Sebetulnya tentang rekomendasi ini banyak yang berubah di ujung-ujung. Beberapa daerah bukan hanya provinsi, di daerah-daerah kecil misalnya Klaten, ada orang yang calonnya ini Heri Wibowo, bagus. Cuma harus menunggu sampai di ujung-ujung. Padahal masyarakatnya menginginkan itu. Belum lagi di daerah-daerah lain, seperti misalnya di Jawa Barat tadi disebut, di Bandung tiba-tiba berubah, gitu ya. Di Jawa Barat juga begitu berubah. Jadi wajar-wajar saja. Tapi apakah kemudian kekuatannya kalau di satu daerah itu bisa sesolid pilpres? Nah ini yang enggak menurut saya. Karena pilkada ini serentak, jadi masing-masing tuh mikirin rumahnya sendiri. Kalau di pilpres bisa saja kekuatan Banten itu disupport dari Jakarta, atau kekuatan di Jawa Barat itu disupport dari Banten. Tapi sekarang nggak bisa. Karena dengan pilkada ini, ya misalnya Pak Sarmuji di Banten, Golkar Banten tuh ngurusin Golkar Banten aja. Bahkan si kabupaten kota ini juga akan ngurusin dirinya sendiri, gitu. Misalnya ada Tangerang Selatan, Serang, gitu ya. Itu mereka mikirin diri sendiri juga. Artinya implikasinya gimana? Ya akhirnya implikasinya adalah ini bagaimana kekuatan lokal setiap partai politik bekerja. Kalau misalnya mesinnya lagi bagus ya bagus. Misalnya di Bali gitu ya, atau di Jawa Timur misalnya. Itu nggak bisa saling bantu juga. Jawa Timur bantuin kekuatan Jawa Timur, membantu Pamekasan misalnya, atau Pamekasan bisa ngebantu Surabaya, nggak begitu. Jadi memang kekuatan lokal ini memang diuji. Jadi kalau kemudian solid di daerah itu, maka otomatis bisa jalan. Jakarta misalnya, ini kan ada R.K. Suswono, ada katanya Pramono Anung Rano Karno, satu lagi Dharma Pongrengkun kan. Nah ini kan kalau kita kupas menarik nih. Bagaimana kekuatan lokal di Jakarta, PDI Perjuangan ya punya kekuatan di Jakarta, tapi daya gerak akar rumput itu ada di PKS, di Suswono. Makanya Pak Ridwan Kamil menurut saya walaupun dia pendatang, dan kemudian salah satu syaratnya kan Ridwan Kamil dia pengennya wakilnya tuh PKS karena memahami betul bagaimana mesin kekuatan lokal di PKS itu bekerja. Karena nggak bisa, kalau misalnya Pilpres Bekasi misalnya ya, waktu di Pilpres, wah kita kurang nih kekuatan, Kabupaten Bekasi bisa bantuin, nah sekarang nggak bisa. Bekasi ya Bekasi sendiri. Bahkan misalnya nih, di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi dengan Ustadz Saihu gitu ya, itu juga akan kesulitan membantu kabupaten kotanya. Jadi ini benar-benar ujian bagi partai politik yang katanya tuh kuat sampai akar rumput. Karena begini, di zaman sekarang itu kekuatan partai politik saya yakin ya, itu hanya sampai di kabupaten kota, nggak sampai kecamatan. Kenapa? Karena reward and punishment-nya itu cuma sampai kabupaten kota. Kalau nggak mau kerja, saya PAW ya, itu cuma sampai di kabupaten kota, nggak sampai kecamatan kelurahan. Sebelum ke Mas Hanta, saya mau ke Pak Sarmuji. Kalau melihat tadi kondisinya seperti itu kurang lebih berarti yang digambarkan oleh Mas Hensat ya. Berarti juga kita masyarakat bisa melihat tidak ada intervensi tanda kutip dari pusat kepada daerah-daerah dalam pilkada ini. Agak sulit karena mereka mementingkan kepentingan masing-masing. Betul, itu yang disampaikan Bang Hensat tadi betul. Jadi dinamika lokal itu khas lokal ya. Nggak bisa kemudian disamakan, bahkan satu provinsi itu disamaratakan nggak bisa. Tadi Mas Andre sudah sampaikan,
banyak sekali kita, dan PDI juga sampaikan, banyak sekali kita kerjasama dengan PDI, bahkan mungkin seimbang dengan PDI, dengan Gerindra seimbang kita bekerjasamanya. Jadi memang tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dipukul rata, dan tidak bisa diseragamkan. Karena masing-masing daerah punya kepentingan yang berbeda. Ini karakter pilkada, bukan karakter pilpres. Pilpres, beda ya? Beda. Memang ada koordinasi, oke ada koordinasi, di tempat mana ada koordinasi, iya. Tetapi untuk sama semua pasti nggak bisa. Kecuali dari pusat? Nah itu kalau daerah-daerah strategis menurut saya adalah misalnya Sumatera Utara, mungkin ada kekuatan Raja Jawa di sana ya, Sumatera Utara itu. Mungkin juga daerah-daerah lain juga memang begitu, tapi ini strategi pemenangan itu pasti dipikirkan. Bang Andre Rosiade misalnya, wakilnya Vasco, sama incumbent Buya Mahyaldi, itu kan pikirannya, wah ini incumbent pasti kemungkinan menangnya ada nih, sehingga bisa mempersiapkan kaderisasi juga. Ada juga pemikiran seperti itu. Oke, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita lihat dinamika yang sekarang terjadi, kejutan apa lagi yang kira-kira bisa tersaji nih di akhir-akhir masa pendaftaran? Ya, sebelum kejutan menurut saya ada 3 alasan ya, dinamika sangat kencang di Partai Golkar di Banten. Satu, alasannya menurut saya karena PD Perjuangan yang menstimulus mengusung Airin. Beda ceritanya kalau kemudian Kim plus berhadapan dengan bukan Airin. Jadi wajar kalau kemudian Partai Golkar mendesak Kim untuk keluar dari Kim plus yang mendukung Andra Soni itu, karena Golkar tidak mau berhadap-hadapan dihantam oleh kadernya sendiri. Itu satu pilihan rasional. Yang kedua, kita tahu Airin ini kan kader Golkar yang darah dagingnya sangat Golkar, keluarganya Golkar semua, prestasi elektoralnya juga terukur jelas, karena itu wajar boarding pass-nya Golkar memang untuk Airin. Dan yang ketiga, elektabilitasnya tinggi. Lain ceritanya kalau elektabilitas Airin di bawah misalnya 1 digit, mungkin tidak menjadi variabel. Tapi kan ini sangat tinggi, jauh sekali. Kami melakukan survei berkala di Banten sampai hari ini, meskipun mungkin saja dinamis ke depan, Andra Soni bisa menyusul, tapi per hari ini peluang kemenangannya sangat besar. Nah itulah sebabnya Golkar melakukan semacam perubahan drastis. Menurut saya, tanda petik mendesak Kim untuk tidak bersama, Kim plus di Banten. Nah, itu kaitannya dengan Kim, menurut saya satu, kalau kita diskusi pagi hari ini terkait dengan yang saya lihat yang dikawal ketat dengan penuh oleh Kim Plus itu kesepakatannya, yang bisa ditarik pada peta konstelasi politik nasional adalah Pilkada Jakarta. Tampaknya Pilkada Jakarta itu dikawal ketat. Tidak boleh, bahkan mungkin satu yang keluar, mungkin terkait dengan Anies Baswedan. Di Jawa Barat, Kim, bukan hanya Kim plus, di Banten Kim membelah, di Jawa Barat Kim tanpa plus karena Nasdem dan PKS mengaju sendiri, di Jatim dan Jateng daerah strategis kemungkinan PKB itu juga ada potensi tidak bersama Kim plus. Jadi poin saya, di Kim plus ini ada persilangan kepentingan, tidak terakomodirnya semua kepentingan partai politik di dalam Kim plus. Misalnya kita bicara Banten, kalau tidak berubah, tidak ada perwakilan representasi cagup maupun cawagupnya dari Golkar. Begitu juga Jawa Barat. Kalau Kim plusnya bertahan, kita tahu PKS menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu kantong yang berpengaruh. Begitu juga Banten bagi Golkar. Jadi tidak terwakili. Di sisi yang lain, di luar mereka memiliki titik temu. Seperti kawan dengan Nasdem di Jawa Barat, Golkar dengan PD Perjuangan di Banten. Sehingga titik temu itulah yang menstimulus mereka membuat koalisi baru. Nah, yang paling menarik lagi, menurut saya satu lagi, yang ketiga, ini juga menjadi keuntungan secara politik bagi Kim plus. Karena berhadapan dengan figur kuat, maka dibelahlah. Kalau dibelah atau alami pembelahan itu, sehingga tidak terkesan kemudian misalnya Airin berhadapan kemudian menang, maka yang terkonsolidasi itu kan kekuatan oposisi dalam konteks politik nasional. Dan itu bisa mempermalukan Kim yang orang-orang kuat di belakangnya. Misalnya ternyata kalah dengan Airin, atau kalah dengan figur-figur kuat, misalnya Anies Baswedan di jadi misalnya di Jakarta, tapi kan perkembangan terakhir tidak jadi. Jadi poinnya saya melihat memang urutannya Jakarta yang bisa ditarik ke politik nasional karena terkait dengan politik nasional tadi ya mungkin ada eskalator pilpres dan seterusnya. Dan yang kedua,
dari sisi Kim Plus menurut saya memang potensi membelahnya itu di luar Jakarta sangat besar sekali. Jadi daerah strategis tadi mungkin lobby-lobby politik, negosiasi akhirnya terbelah kekuatan itu. Kalau yang di luar lagi, di luar Pulau Jawa itu menurut saya sudah tidak beraturan lagi. Semua punya persilangan kepentingan, cross kepentingan yang sangat tajam. Jadi poin saya bahwa faktor untuk tetap solid dan tidak solidnya itu tidak terlalu menjadi variabel di luar Jakarta. Tapi khusus Jakarta itu tetap dikontrol. Bahkan beberapa partai seperti PKB kan tidak bisa melakukan manuver terlalu ekstrim di Jakarta. Apalagi sedang muktamar, ada ancaman muktabar tandingan dan sebagainya. Sehingga mereka sangat hati-hati jangan sampai terserimpung oleh manuvernya sendiri. Untuk khusus Jakarta, saya garis bawahi khusus Jakarta. Di luar Jakarta seperti khusus Jakarta. Baik, khusus Jakarta. Ini menarik. Nanti saya mau lanjut ke Pak Sarmuji, Bang Andre, dan juga Mas Seno. Akan seperti apa untuk Jakarta? Apakah tadi dikatakan kalau Jakarta, kalau Kim ini masih solid nih. Nah, bagaimana dengan PDIP? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.